Hi, viewers! Welcome back to High End on TV, the show that always takes you straight into the world of first-class lifestyle. I'm Monica Kezia, and right now we're coming to you from Hotel Borobudur, Jakarta. Today we've lined up some exclusive highlights that are simply too good to miss. So make sure you stay right here with us, only on High End on TV. Hi, viewers! Up first, we bring you an exclusive sharing session, a special collaboration between High-End Magazine and Ismaya Group. The event carries the theme Women Empowerment, creating an inspiring platform for women to share perspectives, experiences, and their strength in expressing individuality. More than just a conversation, this session celebrates confidence, independence, and the essence of modern femininity. Set in a warm and intimate atmosphere, every moment reflects a powerful sense of connection and inspiration among women. Now, let's dive into the warmth of the event. High-End Viewers, High-End Magazine berkolaborasi dengan Ismaya Group baru-baru ini menggelar acara Socialites Luncheon yang mengambil tema tentang Women Empowerment. Acara ini digelar di sebuah restoran mewah di bawah naungan Ismaya Group. Luar biasa ya, hari ini buat saya satu pertemuan yang sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi karena di sini berkumpul ibu-ibu dengan berbagai generasi di mana kita bisa saling terhubung satu sama lain, bagaimana kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman kita, bagaimana perjalanan hidup kita yang bisa saling menginspirasi. Tentu ini maksud saya satu pertemuan yang sangat berharga ya, di mana kita bisa saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, dan saling memajukan. Itu pertemuan yang buat saya sangat baik. Aku diundang hari ini sama temanku sebagai host, ya perwakilan dari Hijabers Indonesia kali bisa dibilang gitu ya. Acara berupa intimate event yang dihadiri beberapa perempuan cantik yang tidak hanya menikmati hidangan lezat saja, namun juga berlangsung obrolan seru tentang perempuan. Perempuan saat ini sudah menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang. Saya kira wanita zaman sekarang itu jauh lebih kuat ya, melalui perjalanan hidup, tekanan dari keluarga, bisnis, dan lain-lain. Saya pikir lebih mandiri dan lebih kuat aja. Aku banyak menghadapi masalah perjalanan hidup gitu ya, cuman dari perjalanan hidup yang sulit ini aku merasa aku dibentuk jadi lebih kuat, lebih kreatif, lebih mindsetnya lebih terbuka gitu loh. Power of woman itu zaman sekarang itu memang benar-benar beda sama zaman dulu ya. Sekarang wanita-wanita sekarang hebat-hebat sekali. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa berkreatif, mereka super zaman now tuh memang super. Kalau tapi kita tidak mengikutin, kita nanti tidak bisa survive ya. Kebetulan kan aku memang business owner juga di bidang fashion hijab. Sebisa mungkin aku selalu menciptakan produk-produk yang bisa memberi pesan kepada para hijabers di Indonesia yang nanti membawa kebaikan juga untuk para teman-teman hijabers yang nanti ya insya Allah menjadi pahala jariah juga kali ya untuk aku. Itu menarik ya karena itu isu yang lagi di mana-mana kedengeran. Kalau menurut aku itu artinya perempuan masa kini emang harus independen, semua harus bisa sendiri dan gak manja. Artinya adalah kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Nggak harus kita ngarepin orang lain atau siapapun. Tapi jangan lupa walaupun kita memang bisa berdiri di kaki kita sendiri, kita nggak boleh sombong ya. Atau nggak boleh angkuh dengan masalah gender juga. Gitu sih intinya. Banyak perempuan sukses dalam berkarir, aktif dalam bidang sosial, dan sukses juga membangun keluarga bahagia. Mereka berani menunjukkan kreativitas dan kemampuannya dalam bidang masing-masing. Ternyata setelah saya melewati berbagai fase kehidupan di mana saya menemukan bahwa hidup yang bermakna, hidup yang berdampak, hidup yang bisa mengisi kekosongan hidup kita adalah kita memberikan manfaat, memberikan dampak, membawa perubahan yang positif bagi
orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita bersyukur, jadi segala kekurangan, segala yang kita punya itu menjadi berkelimpahan. Itu yang membuat saya merasa, oh ternyata hidup yang berkecukupan dalam arti sebenarnya ada ketika kita memiliki sesuatu yang memberikan makna berlimpah kepada orang lain. Jadi saya sebagai dokter gigi pastinya tidak hanya kepada wanita ya, sebenarnya untuk laki-laki juga, tapi terutama untuk wanita saya mengedukasi. Jadi memberikan pengetahuan yang benar, fakta yang baik kepada pasien-pasien saya, bahkan teman-teman saya yang di komunitas saya. Sehingga kita sebagai wanita bisa saling mendukung, sehingga kami bisa menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri kami, komunitas, dan pastinya untuk keluarga. Saya berusaha untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk semua. Untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga gitu ya, lingkungan terkecil, kemudian ke masyarakat atau ke orang lain di luar sana. Jadi apa yang sudah diberikan saya harap dengan kehadiran saya, dengan apa yang sudah saya bantu untuk mengedukasi dalam hal kesehatan, itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Perkembangan dan kesibukan kerap menyita waktu dan pikiran, sehingga kadang perempuan lupa memberikan apresiasi dan afirmasi dalam dirinya. Di dalam acara itu, High End Magazine memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk memberikan surat untuk diri sendiri. Saya terima kasih ya Allah telah memberi saya kehidupan yang sempurna dan penuh berkah. Saya mendapat teman-teman yang baik dan keluarga yang sempurna. Semoga saya dan keluarga selalu sehat dan tercapai segala cita-cita. Amin. I want to say thank you to myself untuk semua hal yang berhasil aku lewati. Meski kadang menahan lelah, tetapi tidak pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi dengan penuh keberanian dan tetap penuh kasih sayang sebagai perempuan. Aku bangga terhadap diriku sendiri sudah bertahan sejauh ini dan bersyukur selalu dengan semua pencapaian baik dari hal yang kecil ataupun hal yang besar. Dan mulai hari ini aku akan lebih sering memeluk diriku sendiri karena juga pantas dicintai, dihargai, dan dipilih. Keinginan dan kesempatan untuk maju memang terbuka lebar untuk perempuan masa kini. Namun sayangnya dalam prakteknya masih ada tantangan yang kerap menjadi penghalang kemajuan perempuan. Nah itu dia, perempuan kalau bagi saya sendiri ya, tantangan terbesarnya ada keraguan dalam diri saya sendiri gitu kan. Berpikir bahwa saya ini bisa apa enggak gitu ya melakukan semuanya. Cuman perjalanan hidup itu kan bertumbuh, jadinya nggak bisa instan. Jadi menurut saya sih jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, ikutin flow-nya aja gitu loh. Tantangannya itu banyak sih menurut saya. Kalau misalnya waktu kita harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga, belum lagi kalau pekerjaan. Kalau saya mungkin ya pasien, ya klinik itu benar-benar complicated gitu ya. Tapi pastinya dengan adanya sistem atau misalnya support system yang baik, kita bisa menjalaninya dan semoga semua itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Sebenarnya tantangannya hampir selalu ada, tetapi kita harus merasa bisa untuk mencari solusi dari setiap tantangan itu, maupun dengan doa ataupun dengan bersosialisasi, dengan berrelasi dengan teman, itu semua akan membuka wawasan pikiran kita. Dalam acara tersebut terpilih beberapa perempuan yang menjadi best dressed. Ini aku pakai atasan dari benang jarum. Ini tuh sebenarnya udah lama banget aku beli ya kan, tapi baru bisa aku pakai alhamdulillah karena dapat undangan dari temanku ini dari High End, dan alhamdulillah ini kepake sama ini pakai celana ankle pants-nya dari Uniqlo. Itu aja. Terima kasih, hari ini terpilih jadi best dress dan hari ini OTD-nya aku memilih warna yang lagi kekinian katanya tahun ini ya, warna-warna ala-ala hijau-hijau abu-abu ini ya, ash-ash gini. Terus apa ya, ini baju dari Marciano dan aku mix and match aja sih hari ini. Hi and viewers, berikut ini masih ada informasi yang tak kalah menarik. So just sit back, relax, and enjoy the show right here on High End on TV.
Viewers, masih dalam rangka memperingati Hari Kartini. Beberapa waktu lalu, DWP Kemenko Perekonomian dan Warisan Budaya Indonesia atau WBI menggelar sebuah acara bertajuk Kartini, Warisan Budaya Identitas Bangsa. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang berkiprah di pelestarian budaya Indonesia. Ya, hari ini kita mengadakan acara Kartini, Hari Kartini bersama Dharma Wanita Persatuan Kemenko Perekonomian dan Yayasan Warisan Budaya Indonesia. Hari ini sebenarnya temanya memberikan penghargaan kepada desainer muda yang berprestasi. Ada Nabila, ada Manda Jana, terus ada juga Anya. Jadi saya melihat anak muda itu sudah banyak sekali mau berkarya dan berani menggunakan bahan-bahan dari negerinya sendiri, dan itu patut sekali kita banggakan dan kita harus hargai supaya banyak nanti pengikut anak muda yang akan bergerak seperti jiwa Kartini. Maju selalu sebagai perempuan harus mempunyai jiwa yang terang, habis gelap terbitlah terang, dan kita harus terus menerangi dunia ini dengan segala yang baik, tentunya untuk perempuan, tentunya untuk semua perempuan Indonesia, karena negara kita ini negara yang sangat kaya, mempunyai banyak sekali culture yang mana bisa dibanggakan. Jadi sebenarnya ini adalah acara tahunan yang diadakan oleh Kemenko DWP Kemenko Perekonomian, dan kebetulan tahun ini bekerja sama dengan Yayasan Warisan Budaya Indonesia. Gitu. Jadi kita tahun ini memang ingin mengingatkan kembali kepada nilai-nilai yang sudah yang pernah diusung oleh Ibu Kartini, dengan harapan menjadi inspirasi kepada generasi muda sekarang. Beragam acara berlangsung, mulai dari pembacaan puisi oleh Melanie Subono. Juga ada persembahan lagu dari gabungan beberapa perempuan cantik yang mempersembahkan tembang indah. Dalam menjaga warisan budaya, gue berusaha menjadi orang Indonesia yang baik. Mungkin dari hal-hal kecil aja ya, jaga buminya. Iya dong, karena orang kadang fokus, oke, berarti kita tiap hari pakai batik, tapi lo nggak jaga bumi. Gue berusaha apapun yang gue pakai itu produk lokal, menyayangi bumi. Itu sih paling banyak sih, menyanyikan lagu kayak gini, menyanyikan lagu Indonesia, hal-hal yang emang Indonesia. Karena mungkin simpelnya gini, nunjukin kalau gue bangga orang Indonesia. Itu kali. Tak hanya itu, juga ada edukasi menarik tentang wastra Indonesia. Bertepatan dengan tema tersebut, apresiasi juga diberikan kepada penggiat budaya dalam penghargaan Kartini Muda Awards kepada beberapa sosok wanita muda Indonesia yang giat mengembangkan budaya Indonesia melalui bidang mereka masing-masing. Jadi in term of fashion industry ya, sebagai milenial kita harus mengapresiasi wastra Indonesia. Meaning wastra itu adalah Indonesian heritage yang berupa craftsmanship ya. Jadi batiknya harus batik tulis, bordirnya juga harus embroidery tangan, jadi nggak computerized gitu. Jadi kita mengutilize craftsmanship dan kebudayaan Indonesia gitu. Jujur aku sangat bangga dan senang banget bisa diundang ke acara ini oleh Ibu Menteri Ekonomi Bu Yanti. Aku senang banget karena diapresiasi dan juga dapat dipercaya untuk menampilkan karya-karya aku di sini sih. Aduh, senang banget. Aku nggak menyangka putri kecilku ini jadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana, perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Saya senang banget. Ini adalah titik awal Nabila untuk lebih maju lagi. Jangan lupa selalu bersyukur, terus berinovasi, terus belajar, jangan pernah menyerah ya. Semangatnya jangan pernah kendor. Karena mereka memang sudah terbukti berkarya kreatif dan sudah menghidupkan lapangan pekerjaan kepada lingkungannya,
Dan kita harap anak-anak muda ini juga demikian, begitu. Jadi diharapkan nanti setiap tahun dari yayasan dan dari Kemenko, DWP itu bisa menjadi acara tahunan. Acara semakin meriah dengan hadirnya penyanyi Krisdayanti yang mempersembahkan beberapa lagu. Selain itu juga berlangsung trunk show yang menampilkan koleksi-koleksi cantik. Dalam acara ini juga berlangsung Bazaar for Charity yang diikuti oleh berbagai UMKM budaya. Bazaar for Charity menghadirkan produk aksesoris, busana, dan produk wastra Indonesia lainnya. Ya, acaranya sangat menarik ya. Jadi tadi kita mendengarkan lagu-lagu lawas yang sangat menginspirasi tentunya. Dan juga dari para perempuan yang perform ya hari ini. Jadi saya bersyukur bahwa semuanya baik dan kita selalu mendoakan bahwa WBI selalu sukses dan selalu kedepannya selalu makin baik. Hari Kartini bukan hanya sekedar seremoni mengenakan kebaya atau pakaian adat dan selebrasi yang penuh kemeriahan. Hari Kartini juga bisa menjadi momen sebagai refleksi kita untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia secara nyata. Ya, untuk kita selalu memelihara warisan budaya kita, tentunya dengan kita selalu mengenalkan budaya. Itu berupa fashion, bisa berupa kain-kain gitu yang kita pakai sekarang ini dari tenun juga. Itu semua dari budaya Indonesia. Langkah saya untuk membudayakan warisan Indonesia dengan memperkenalkan budaya Indonesia, warisan-warisan yang kita punya untuk dipakai agar terlihat dan ditiru, dicontoh oleh generasi muda. Acara berlangsung baik dan mendapat apresiasi dari para tamu yang hadir. Spektakuler, satu kata kalau untuk Bu Yanti Airlangga sudah membuat acara, nggak pernah salah, nggak pernah fail. Pokoknya luar biasa, mulai dari acaranya, suguhan-suguhan acaranya, lagu-lagunya, makanannya, juga penyambutannya, dan juga barang-barang yang dipamerkan pada hari ini luar biasa. Luar biasa hari ini WBI bersama dengan Dharma Wanita yang memang kita semua ini Kartini modern, dan juga kita melihat acara Bu Yanti Airlangga yang begitu luar biasa unik, tempatnya juga fantastik di luar dugaan kita. Kita nggak pernah kesini kalau bukan Ibu Yanti mengundang, dan yang semua hadir semua luar biasa cantik Kartini. Jadi kita harapkan WBI terus berjaya, terus punya kegiatan-kegiatan yang lebih luar biasa sehingga kita dapat banyak yang kita terima ilmu-ilmu dari mereka. Sekali lagi kita ucapin selamat, congratulations untuk WBI. Dan selamat Bu Yanti Airlangga terus berbuat terbaik untuk Indonesia. WBI, kami cinta budaya Indonesia. Well, viewers, we are not done yet. Stay with us for more exciting highlights are coming up very soon. Just stay tuned with us.